Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Eri ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang matematika yang ada di buku matematika. Nah, untuk hari ini anak-anakku semuanya kita sudah masuk ke subtema 3, pembelajaran yang pertama atau pembelajaran ke-1. Silahkan anak-anakku semuanya dia siapkan bukunya, baik buku tulis, pensil maupun buku tematiknya. Nah, sekarang anak-anakku semuanya silahkan dibuka dulu bukumu halaman 103. Nah, silahkan anak-anak halaman 103 dibuka. Nah, di halaman 103 itu anak-anakku semuanya, di situ ada sebuah cerita ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, di situ digambarkan jumlah siswa laki-lakinya digambarkan menggunakan gugus-gugus ya, seperti itu anak-anak, seperti yang ada di sampingnya Pak Eri ini ya. Kemudian banyak siswa perempuan juga digambarkan dengan gugus-gugus seperti yang ada di sampingnya Pak Eri. Nah, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah, di bagian ini kita diminta untuk menjumlahkan. Kita akan belajar menjumlahkan bilangan ratusan dengan bilangan ratusan, di mana nanti kita harus menyimpan. Bagaimana caranya? Perhatikan ya anak-anakku semuanya, nanti supaya bisa menghitung. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara panjang, dan yang kedua adalah dengan cara pendek. Bagaimana yang cara panjang? Perhatikan contoh yang ada di halaman 103, atau silakan anak-anak boleh melihat contoh yang Pak Eri tunjukkan ini ya. Cara panjang 125 ditambah 117. Nah, untuk cara panjangnya, setiap angka ratusan itu kita uraikan terlebih dahulu. Jadi 100 ditambah berapa, ditambah berapa, seperti itu ya. Yuk kita mulai dari yang 125 dulu. Yang 125 kita uraikan sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Jadi tempat ratusannya sendiri, tempat puluhannya sendiri, dan tempat satuannya sendiri. Terus kemudian 117 kita uraikan juga, ratusannya sendiri, puluhannya sendiri, dan satuannya sendiri. 117 ratusannya adalah 100, terus ditambah 10 ditambah 7 untuk satuannya. Baru kemudian kita jumlahkan ya. Setelah itu kita lihat untuk penjumlahan, kita mulai dari tempat paling kecil atau satuannya terlebih dahulu, yang paling kanan atau paling belakang terlebih dahulu. Kita lihat ya, yang paling belakang atau tempat satuannya adalah 5 dan 7. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan berapa anak-anak? 12. Terus kemudian 20 ditambah 10 sama dengan 30. Terus kemudian 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi didapatkan hasil 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, yang bagian 12-nya ini harusnya tadi adalah tempat satuan. Lalu bagaimana? 12-nya ini kita pecah terlebih dahulu puluhannya dengan satuannya. Seperti ini ya. Nah, jadinya 200 ditambah 30. Nah, 12-nya kita pecah. 12-nya kita pecah puluhan dan satuannya. Puluhannya 10 ya, satuannya adalah 2, jadinya 10 ditambah 2. Nah, untuk yang angka puluhan atau yang nilai tempatnya sama bisa kita jumlahkan sekarang. Jadinya 200 ditambah ya, yang puluhan sama-sama puluhan itu ada ya, 30 dan 10. Jadi 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, itu adalah cara panjangnya. Sekarang bagaimana kalau cara pendek?
Sekarang jika cara pendek, perhatikan ya, nanti apakah nilainya sama. Kita perhatikan 125 ditambah 117, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Ingat, penjumlahan itu dimulai dari nilai tempat paling kecil atau satuan terlebih dahulu, yang paling kanan atau paling belakang. 5 ditambah 7 berapa anak-anak? 5 ya, ditambah 7. Misal kita punya es krim 5 terus dapat 7, jumlahnya semuanya ada 12. Cara menulisnya anak-anak, menulis 12 kalau di penjumlahan bersusun cara pendek itu yang ditulis angka 2-nya terlebih dahulu, terus angka 1-nya kita simpen. Kita simpen di mana? Di atasnya tapi maju 1 ya. Nah, di atas tapi maju 1 atau di depannya angka yang kita jumlahkan tadi. Terus kemudian kita jumlahkan lagi dari atas, mulai dari yang menyimpan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 4. Tidak menyimpan ya, karena hanya 4, tidak ada puluhannya. Terus kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2, jadinya 242. Ternyata anak-anak hasilnya sama. Bagaimana kalau dengan contoh lain? Nah, contoh lain nanti ya. Contoh misalkan anak-anak lihat halaman 104. Pak Eri akan memberi contoh 1 untuk yang latihan soal. Nanti dilanjutkan yang lainnya. Ada 267 ditambah 129. Kita pecah terlebih dahulu 267-nya. 267 kita pecah sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 7. Kemudian ada 129 kita pecah sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Sekarang kita jumlahkan. Ternyata 7 ditambah 9, ingat ya dari belakang dulu. 7 ditambah 9 ya kan? Itu berapa? 16. Ditulis 16 terlebih dahulu. Terus kemudian 60 ditambah 20 sama dengan 80, ditulis. Terus kemudian 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kita lihat ternyata di tempat satuan itu ada yang menjadi puluhan, ya kan? Itu 7 ditambah 9 tadi jadi 16. 16-nya kita pecah, kita pisah ya, antara nilai satuan dan nilai puluhannya. Yuk, jadinya berapa? Kita lihat jadinya tadi jadi 300 ditambah 80. Nah, 16-nya kita pecah jadi 10 ditambah 6. Nah, seperti itu. Sekarang bisa kita jumlahkan lagi ya. Jadi 300 ditambah berapa? Puluhan dengan puluhannya ditambah itu 90 berapa? Nah, terus ditambah dengan 6, hasilnya 396. Nah, silahkan anak-anakku untuk yang bagian ini dilanjutkan ya, masih ada 3 soal berikutnya. Terus kemudian dilanjutkan juga yang halaman 105. Demikian ya anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu meskipun sedang dalam kondisi pandemi. Besok kita akan berjumpa lagi saat Zoom ataupun yang lainnya. Silahkan jika ada pertanyaan anak-anak besok bisa bertanya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.